Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis rel lanjut MA5031. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret fungsi. Lebih jauh lagi kita akan melihat tentang keterhubungan antara keterdiferensialan dari barisan fungsi dan keterdiferensialan dari limitnya. Nah, sebelumnya ada beberapa hasil yang perlu kita lihat. Mari kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang hubungan limit dan kekonvergensan seragam dari barisan fungsi. Misalkan saya punya S subhimpunan dari real dan saya punya satu titik S anggota S. Misalkan pula barisan fungsi Fj konvergen seragam pada domain S dikurangi S ke fungsi F. Jika untuk setiap J anggota bilangan asli, Fjx itu mempunyai limit di S, maka F mempunyai limit di S, dan limit dari fx sebenarnya ini. Tentunya fx itu adalah apa? Limit dari fj. Jadi saya punya limit x mendekati limit j menuju tak hingga dari fj. Ini sebenarnya limit j. Jadi ini seolah-olah limitnya bisa berbalik tanda ya. Jadi limit-limit sama dengan limit-limit. Tapi yang satunya x menuju s, j menuju tak hingga, sekarang j menuju tak hingga, x menuju s. Nah, jadi dibutuhkan kekonvergensan seragam dari barisan fungsi fj-nya ya. Mari kita melihat tentang hasil ini. Buktinya. Misalkan barisan fungsi fj konvergen seragam di S dikurangi S ke fungsi F di S dikurangi S juga. Misalkan pula limit dari fj ini sebenarnya alpha j untuk setiap j anggota bilangan asli. Jangan lupa ya, kita tidak bicara tentang kontinuan, hanya limit. Jadi di titik itu bisa tidak terdefinisi. Akan ditunjukkan F mempunyai limit di S dan limit dari fx itu sama dengan ini. Dan akan kita buktikan langsung sekaligus. Misalkan saya punya epsilon lebih besar dari 0, oke. Karena fk-nya ini adalah barisan fungsi yang konvergen seragam ke fungsi f di sini, maka terdapat bilangan asli n, sehingga untuk setiap bilangan asli yang lebih besar dari n besar, berlaku fj min ini itu lebih kecil dari epsilon per 6 untuk setiap x anggota S. Untuk epsilon per 6 kenapa? Tentunya dari analisis pendahuluan. Sekali lagi ya. Selanjutnya ambil sembarang bilangan asli m, n yang lebih besar dari n, sehingga oke ya, karena limit dari fj-nya sama dengan alpha j, maka terdapat delta. Tentunya ini bagusnya itu untuk setiap ini sehingga ini sebenarnya bagusnya itu kalau saya punya m, ini m dan n-nya udah fix ya. Kalau saya ambil m, nanti delta itu bergantung dari m. Jadi saya punya delta M dan delta N. Nanti saya pilih delta itu adalah minimum dari delta M dan delta N. Jadi delta ini tentunya bergantung dari pemilihan M dan N kamu. Tapi pasti ada yang adalah minimumnya ya. Sehingga berlaku pada akhirnya Fm min alpha M itu lebih kecil dari epsilon per 6 dan Fn min alpha N itu lebih kecil dari epsilon per 6. Untuk M dan N-nya itu fix yang lebih besar dari M. Akibatnya saya punya alpha M dikurangi alpha N. Apa alpha m ini? Alpha m itu ini ya, dia hanya bilangan real. Jadi alpha m min alpha n ini lebih kecil sebenarnya saya menggunakan ketaksamaan segitiga menjadi ini, dan ini. Tentunya alpha m min fm saya sudah tahu dari taksirannya dan epsilon per 6, epsilon per 6. Jadi yang belakang dan yang depannya itu adalah epsilon per 3. Bagaimana yang di sini? Saya punya ini berdasarkan ini. Untuk J lebih besar dari N. Ini kan M dan N-nya itu lebih besar dari N, maka berlaku ini. Berarti ini lebih kecil dari epsilon per 6, ini lebih kecil dari epsilon per 6. Jadi totalnya lebih kecil dari epsilon per 3, dan total ini semuanya lebih kecil dari epsilon per 3 tambah epsilon per 3 yang adalah 2 per 3 epsilon. Oke ya? Nah, selanjutnya barisan bilangan real alpha J, karena ada M dan N yang ada N besar, sehingga untuk setiap bilangan asli M, N lebih besar dari N, berlaku ini lebih kecil dari epsilon, maka saya punya alpha j itu adalah barisan Cauchy. Karena barisan Cauchy di real, maka dia pasti akan konvergen. Misalkan saya punya limit dari barisan bilangan real alpha j ini adalah alpha. Oke. Nah, dengan melimitkan ketaksamaan terakhir, kita peroleh alpha m min alpha, atau mungkin langsung saja ya, karena limitnya adalah alpha, maka saya punya ada M yang lebih besar dari ini, nanti akan lebih besar lagi dari M ini. Ada N1 yang lebih besar dari M, sehingga nanti pada akhirnya alpha M1 min alpha ya lebih kecil dari
lebih kecil atau sama dengan 2/3 epsilon. Nah, jadi untuk setiap X atau biasanya di buku-buku teks dikatakan seperti ini. Dengan melimitkan ketaksamaan terakhir, ini saya limitnya untuk n menuju tak hingga. Jadi saya punya ini alpha, jadi alpha m min alpha yang menggunakan ketaksama ini ya, teorema Apit. Limit dari ini akan lebih kecil dari 2/3 epsilon. Jadi nanti pada akhirnya ini semua, ini 2/3 epsilon, ini adalah epsilon per 6, nanti pada akhirnya akan lebih kecil dari epsilon. Oke ya, jadi saya sudah buktikan kalau saya punya barisan fungsi yang konvergen seragam ke fungsi f pada domain S dikurang S, dan kalau saya punya fj-nya masing-masing punya limit di S, maka f juga punya limit di S dan berlaku hubungan lim-lim sama dengan lim-lim gitu ya. Satu limit J, satu limit X menuju S. Nah, selanjutnya ini ada hasil lagi, barisan fungsi yang Cauchy seragam. Barisan fungsi fj dikatakan barisan fungsi yang Cauchy seragam jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli kan. Ini persis saja ya seperti bilangan real, hanya sekarang saya pakai fungsi untuk setiap X anggota S. Untuk setiap X anggota S. Tentunya ini itu dikaitkan dengan kekonvergenan seragam dari barisan fungsi. Kamu sudah tahu ya. Nah, barisan ini dikatakan Cauchy seragam jika ininya konvergen seragam. Untuk dari kanan ke kiri tentunya mudah. Dari kiri ke kanan harus hati-hati ya. Kamu lihat fx-nya itu nanti pada akhirnya sebagai barisan bilangan real. Nanti saya akan mendefinisikan, saya harus mencari limit dari fjx dulu ya. Tentunya ya tinggal berdasarkan kekonvergenan titik demi titik saja pada akhirnya. Oke, nah hasil-hasil yang itu nanti akan kita gunakan dalam teorema terakhir ini, teorema pada bagian terakhir tentang keterdiferensialan dan konvergensi seragam barisan fungsi. Jadi kalau misalkan saya punya barisan fungsi yang terdiferensialkan pada interval buka I dan barisan fungsi terdiferensialkan ini fj dan dia continue titik demi titik ke fungsi ini konvergen titik demi titik ke fungsi f. Jadi f-nya itu barisan fungsi fj-nya cukup konvergen titik demi titik, tapi fj aksennya harus konvergen seragam ke fungsi g. Maka f-nya itu terdiferensialkan di I dan f aksennya itu sama dengan g untuk setiap x anggota I. Bagus sekali ya. Berikut adalah kita mau melihat buktinya. Jadi teorema terakhir, misalkan barisan fungsi terdiferensialkan ini konvergen titik demi titik ke fungsi f di interval I, misalkan pula barisan fungsi ini konvergen ke I, di I akan ditujukan f terdiferensialkan di I dan f aksen dengan gx untuk setiap x anggota I. Tentunya kamu sudah tahu ini nanti pada akhirnya akan menggunakan yang sebelumnya lim-lim sebenarnya lim-lim ya. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan panjang interval I-nya itu adalah 1. Diberikan epsilon besar dari 0 karena f aksen j-nya, fj aksennya ini konvergen seragam. Jangan lupa ini turunan dari fj untuk setiap j. Konvergen seragam di I, maka barisan fj aksen akan Cauchy seragam. Ini berdasarkan hubungan Cauchy seragam dan konvergen seragam ya. Akibatnya terdapat n bilangan asli, sehingga untuk setiap jk bilangan asli berlaku fj aksen x min fk aksen x. Ini lebih kecil dari untuk setiap x anggota I. Sekarang ambil sembarang p anggota I, ambil sembarang titik saja P anggota I, dan didefinisikan mu J ini adalah FJX min FJP dibagi dengan X min P untuk setiap X anggota I dan X tidak sama dengan P. Tentunya kamu tahu untuk limit untuk X menuju P ini akan menjadi F aksen JP. Kamu sudah tahu ya. Jadi, ini sudah. Oke. Jadi perhatikan bahwa kalau saya ambil limit lim dari mu JX, ini adalah limit dari ini, F aksen JP. Padahal jangan lupa, saya sudah tahu bahwa f aksen J ini akan konvergen seragam ke fungsi G di I. Jadi nanti ini akan berubah menjadi GP gitu ya. Karena dia konvergen seragam ke fungsi G, konvergen seragam ke fungsi G, maka f aksen J-nya itu sama dengan GP. Oke. Perhatikan bahwa limit dari mu j itu sama dengan ini. Oke, ini jadi pada akhirnya untuk setiap titik itu kan dia ini itu akan menuju ke misalkan mu jx0, dia akan menuju ke satu titik bergantung dari x0. X1 pada akhirnya setiap titik ini saya akan wakilkan sebagai mu x. Jadi mu x ini adalah
limit dari mu Jx ini untuk setiap X anggota I kurang P. Jadi ini per titik, saya melihatnya per titik. Untuk saya punya X0, maka saya punya ini. Jadi ini adalah satu ini kan, satu nilai. Nah, satu nilainya itu saya tulis sebagai mu X0 gitu ya. Kalau saya punya X1, maka saya punya ini satu nilainya itu saya definisikan sebagai mu X1 dan seterusnya. Jadi saya satu titik demi satu titik saya mendefinisikan fungsi mu ini. Ya pada akhirnya adalah limit dari mu Jx-nya ini, ya, titik demi titik. Oke, jika bisa saya tunjukkan bahwa barisan fungsi mu J ini konvergen seragam ke mu, kalau saya bisa tunjukkan dia konvergen seragam ke mu untuk setiap X anggota IP, I dikurangi P, maka berdasarkan hubungan limit dan kekonvergenan barisan fungsi, saya peroleh ini, limit ini sama dengan limit ini. Padahal limit yang belakang itu adalah GP. Limit yang depan ini sama dengan ini. Padahal limit mu J ini adalah apa? Limit dari ini untuk X menuju P. Untuk X menuju P tentunya ini akan berubah menjadi apa? Untuk X menuju P ini akan berubah menjadi apa? Ini akan berubah menjadi F aksen P. Dalam hal ini saya akan bisa buktikan F aksen P sama dengan GP. Dan jangan lupa ini berlaku untuk sebarang P anggota I. Jadi pada akhirnya sudah selesai. Tinggal saya buktikan bahwa mu J itu konvergen seragam. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan bahwa mu J itu konvergen seragam. Akan tinggal ditunjukkan, oke, yang ini ya. Berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jangan lupa ya, harus dicek terlebih dahulu. Apakah dia memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Apakah mu punya turunan? Gitu ya. Apakah dalam hal ini turunannya adalah F gitu ya. Ya oke lah. Turunannya adalah mu J. Oh, oke, turunannya ada ya. Oke, tapi harus dicek, jangan lupa ya. Dia harus continue, harus terdiferensialkan. Nanti kamu cek sendiri. Nanti saya dapatkan ini adalah 1 per ini dikali ini. Jangan lupa ini berubah menjadi Fj min X, Fj min Fp ini. Nah, baru di sini menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunannya ya. Ini Fj min Fkx dikurangi Fj min Fkp. Ya, soal lagi adalah itu ya. Jadi ini sama dengan X min P, oke, dikali dengan Fj min Fk aksen di titik C, dengan C-nya itu antara X dan P. Jadi ini X min P-nya hilang. Jadi saya punya Fj min Fk aksen, ini sama dengan X aksen C ini. Oke, perhatikan bahwa suku pada ketaksamaan terakhir akan kurang dari epsilon karena kekonvergenan seragam dari barisan fungsi F aksen. Oh, oke. Seragam dari barisan fungsi, maaf, bukan kekonvergenan seragam dari barisan fungsi Fj aksen. Ini salah ya. Sehingga terbuktilah. Jadi ini Fj aksen itu kan konvergen seragam. Jadi pada akhirnya Fj aksen C dikurangi F aksen KC itu akan lebih kecil dari epsilon. Ya, ini menggunakan Cauchy juga ya. Menggunakan Cauchy. Jadi karena Cauchy dia akan lebih kecil dari epsilon, karena Cauchy dia konvergen seragam, jadi pada akhirnya ini itu akan lebih kecil dari epsilon. Jadi saya punya ini itu akan konvergen seragam. Sehingga saya punya apa yang saya inginkan. Gitu ya. Jadi saya sudah buktikan kalau saya punya barisan fungsinya itu konvergen titik demi titik ke fungsi F, barisan fungsi Fj yang terdiferensialkan pada interval buka I. Misalkan pula kalau Fj aksennya itu konvergen seragam ke fungsi G, maka F terdiferensialkan dari I dan F aksennya itu sama dengan G untuk setiap X anggota I. Oke ya. Selanjutnya kita akan bicara nanti tentang kekonvergenan deret fungsi. Ya, tentunya saja ini tidak menjadi hal yang baru karena deret fungsi bisa saya anggap sebagai kekonvergenan dari barisan jumlah parsial nanti kira-kira ya. Oke, terima kasih.